Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali ya, Widi dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date, memberikan info terkini. Dan tentu saja dipersembahkan oleh Original Love Juice, Love Your Health. Nah pemirsa, di edisi Up to Date kali ini, Widi tentu saja tidak sendiri. Ada kakak ganteng ya di samping Widi, ada Kak Rudi. Iya. Ya Kak Rudi, apa kabar Kak Rudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat Kak ya. Datang ke Selampari TV, nanti kita akan berbincang-bincang Kak ya. Iya. Dan pemirsa, untuk edisi Up to Date kali ini kita akan berbicara mengenai fenomena yang lagi viral Kak, yaitu tentang wisata Sungai Kesie. Oke. Nah Kak, ini Kak Rudi di sini sebagai apa Kak? Sebagai hubungan masyarakat untuk pengelolaan wisata Sungai Kesie. Oke, jadi sebagai humasnya Kak ya? Iya. Oke, jadi informasi-informasi terkait dengan Sungai Kesie itu dari Kakak pastinya Kak ya? Yang menyebarluaskan Iya, kepada benar. masyarakat. Oke, kita mau dengar cerita nih Kak dari Kak Rudi nih Kak. Bisa diceritakan nggak asal-muasal terbentuknya wisata Sungai Kesie? Ya, kalau untuk wisata Sungai Kesie sendiri, pada umumnya itu lebih mayoritas untuk pengairan pertanian yang ada di wilayah Kelurahan Lubuk Tanjung. Nah, tapi setelah kita lihat ada beberapa objek wisata itu lebih ke alam pada umumnya, ya kita berusaha untuk bagaimana mengeksplor untuk wisata tersebut. Jadi dengan cara publikasi, dengan cara kita untuk membersihkan dengan cara sendiri. Tapi alhamdulillah, kalau dulunya sih untuk aliran Sungai Kesie itu untuk pengunjung sendiri ya dikategorikan rawan lah, untuk rawan perampokan. Oh, rawan. Kalau dulunya ya. Tapi sekarang udah dikelola. Iya, dikelola. Kalau sekarang kan sudah melibatkan dari kerja keras Karang Taruna juga, dari tokoh masyarakat. Alhamdulillah untuk pengunjung saat ini ramai ya. Itu kalau diperkirakan dari kapan itu Kak mulai ramai itu tuh? Kalau untuk keramaian sendiri setelah ada insiden banjir kayaknya. Insiden banjir. Insiden banjir. Masuk berita, jadi orang-orang, Iya. oh ada ternyata Sungai Kesie gitu ya? Iya, Sungai Kesie. Kalau dulunya sih pernah ada pengunjung saat itu datanglah anak-anak dari anak-anak motor, sepeda, dan tempat-tempat orang yang berpacaran lah, untuk yang muda-mudi saat itu kan. Tapi setelah musyawarah selalu nggak ada titik terang, akhirnya nggak ada niat untuk melanjutkan lagi saat itu kan. Setelah ada gobrakan lagi, viral lagi untuk video-video yang muncul akibat banjir kemarin, itu yang mulai booming lagi, mulai dieksplor lagi kan. Oke. Dan akhirnya muncul inisiatif Kak ya? Iya. Untuk lebih memperkaya tentang tempat wisata tersebut tentunya. Iya, benar. Dan untuk sejauh ini Kak ya, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh komunitas Karang Taruna di sana untuk meningkatkan keindahan dari wisata Sungai Kesie tersebut? Kalau untuk sampai saat ini, kalau untuk pembangunan objek wisata sendiri, ya kita cuma baru untuk menata dari lahan parkir, untuk kenyamanan pengunjung yang berjalan kaki. Ada juga untuk dari membuat gapura, membersih di aliran-aliran Sungai Kesie, dan untuk spot penjagaan seandainya ada dampak bahaya untuk pengunjung yang menikmati mandi Sungai Kesie itu. Oke, sejauh ini banyak sekali yang berkunjung ke sana. Kalau untuk hari-hari besar seperti kemarin berkisar 3.000 orang. Satu pengunjung. hari? Satu hari kemarin. Oh, satu hari pemirsa itu luar biasa. Jadi kalau diperkirakan nih Kak ya, ini kan dari awal sekali booming gitu kan, sampai sekarang itu berapa persen kenaikan dari pengunjung yang datang gitu? Kalau untuk kenaikan dari pengunjung sendiri sampai saat ini terus meningkat. Untuk persentase, ya wisata yang dikategorikan wisata alam pasti ada titik jenuh juga kan kalau. Benar. Jadi untuk peningkatan itu sekitar 80% itu sudah ada peningkatan di wisata Sungai Kesie sendiri. Oke, luar biasa pemirsa ya. Jadi untuk pemirsa di rumah ya yang penasaran ya, apa sih, gimana sih keindahan dari wisata Sungai Kesie ini, cepat-cepat datang kan? Jadi untuk para pengunjung yang hadir itu dipungut biaya nggak? Atau cuma untuk parkirnya doang? Ya kalau untuk saat ini cuma membayar jasa parkir. Jasa parkir? Iya, jasa parkir. Oke,
Ini Widi tentunya nih penasaran gitu kan. Awal mula tercetus ingin mengeksplor keindahan dari wisata dan Sungai Kesia ini awalnya seperti apa gitu? Kalau untuk akses wisata ini yang untuk tujuan kita ke depannya intinya ya. Untuk tujuan ke depannya sih kalau untuk saya pribadi lebih meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Oke, tujuannya utamanya itu. Iya. Yang kedua untuk keramaian pengunjung di tempat wilayah kita rame dan juga bisa ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menjadi ikon untuk Kota Lubuk Linggau. Ikon Kota Lubuk Linggau. Tapi emang kayaknya bau-baunya nih ya, setelah di Terawang kayaknya beneran deh. Itu bakal jadi ikon di Kota Lubuk Linggau Ya, gitu. bener. Karena sejauh ini nih ya, Widi kayaknya baru pertama kali ini deh tahu wisata sungai gitu kan yang banyak banget keindahan di sana gitu kan, ada sawah-sawahnya juga gitu kan. Sejauh ini tempat-tempat wisata yang ada di Kota Lubuk Linggau ini kan lebih ke sesuatu yang modern gitu. Iya, benar. Dan itu mengandalkan tentang alam Iya, dan benar. itu luar biasa cantiknya. Dan pemirsa Selampari TV di rumah jangan beranjak kemana-mana karena setelah ini Widi dan juga Kak Rudi tentunya akan kembali di Up to Date memberikan info terkini. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama Widi di Up to Date kali ini dan tentu saja masih dengan Kak Rudi. Ya, selaku narasumber kita kali ini. Dan Kak, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita kali ini, Widi haus sekali. Kak Rudi haus? Iya. Oke, langsung aja Kak. Ini jadi di depan kita tadi sudah ada original love juice rasa guava yang sebenarnya dari tadi tuh Widi nggak konsen pemirsa ya, mau ngomong itu nggak konsen karena haus dan kepingin banget nyicip ini. Monggo Kak, Iya. diminum nggak apa-apa. Jadi rasanya itu rasa guava, jambu biji, ada asam-asam manis Kak ya. Iya, benar. Seger banget, apalagi kalau dimasukin ke kulkas. Jadi guava ini, jambu biji ini kan terkenal akan vitamin C-nya dan tentu saja ini baik untuk kesehatan Kak ya. Nah, jadi untuk pemirsa Selampari TV di rumah, kalau ingin menambah kekebalan tubuh ya, untuk menyehatkan tubuh, ini wajib banget pemirsa Selampari TV di rumah untuk beli original love juice. Oke, lanjut. Setelah dahaga sudah hilang, kita lanjut lagi Kak ya. Dan kalau tadi kita sudah membahas tentang asal-muasal dari terciptanya Sungai Kesia, ini kita berbicara mengenai, kan kalau misalnya kita mengurus suatu objek wisata, untuk melestarikan dan juga untuk menjaga keindahan, itu kan pasti dibutuhkan biaya Kak ya. Bener. Nah, biayanya untuk sejauh ini berasal dari mana Kak? Kalau sampai saat ini masih menggunakan penghasilan dari parkir. Parkir dari para pengunjung? Iya, parkir dari pengunjung. Jadi untuk jasa pemilik tanah dan berapa persen itu untuk pembangunan di sana, biaya kebersihan apa yang kita rencanakan mengandalkan uang parkir. Kalau sejauh ini masih mengandalkan tentang uang parkir dari pengunjung. Nah, kalau boleh tahu nih ya, biar pemirsa di rumah juga tahu informasi nih Kak ya, untuk tarifnya sendiri berapa nih? Kalau untuk sampai saat ini kita kenakan Rp3.000. Untuk kendaraan beroda 2? Kalau kendaraan beroda 4? Kalau untuk kendaraan beroda 4 itu berkisaran 5.000. Kalau dia dari pagi sampai sore biasanya 10.000. Oh, jadi memang ada tenggang waktunya ya Kak? Iya. Selama kalau lama nambah Kak ya? Oke, terus selanjutnya nih ya, kan ini kan sudah menjadi sesuatu yang viral Kak ya, sesuatu yang booming. Ada wisata Sungai Kesia di Kota Lubuk Linggau, ini kan pasti sampai nih kepada pemerintah. Iya, benar. Nah, tanggapan pemerintah seperti apa nih Kak? Kalau untuk sampai saat ini kemarin ada kunjungan Bapak Wali Kota ya, SN Plana Sohe,
Ya alhamdulillah beliau untuk mensupport untuk objek wisata tersebut. Nah, jadi untuk kedepannya katanya akan ada pembangunan lah untuk wisata Kesie. Oke, ada pembangunan. Ini kalau sejauh ini ada nggak orang-orang yang jualan di situ, Kak? Kalau untuk sampai saat ini Nggak ada. ramai Oh, yang ada. berjualan di sana dari masyarakat. Nah, Oh ya, jadi memang tujuannya tercapai Iya. untuk meningkatkan perekonomian Perekonomian. masyarakat di sekitar tersebut gitu. Dan ini sesuatu yang sebenarnya mengkhawatirkan ya. Iya. Kalau misalnya ada orang jualan, otomatis banyak jajan-jajanan. Ya, benar. Nah, itu kalau misalnya nanti jajan-jajanan ada pengunjung yang istilahnya tuh tidak bertanggung jawab, terus abis makan buang sampah Buang sembarangan, ya. Itu gimana tuh? Ada sanksinya nggak? kalau untuk sampai saat ini dari tim panitia yang Membersihkan. bekerja keras untuk membersihkan aliran sungai. Oh. Ada sampah-sampah yang kotor itu. Itu Karena untuk sekarang tujuan utama kebersihan dan keamanan, Mbak. Yang paling disediakan. yang Iya. paling utama sampai saat ini kan. Mm-mm. Itu yang paling penting menurut saya, Mbak. Ya penting sekali karena takutnya ini adalah keindahan dari Sungai Kesie ini kan ini airnya jernih sekali Iya, Kak ya, jernih, ya. dan sangat indah gitu. Takutnya kalau misalnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang asal buang sampah sembarangan itu lambat laun pasti airnya jadi kotor gitu, dan itu akan berdampak terhadap keindahan dari wisata air benar. tersebut sendiri gitu. Dan tentu saja itu menjadi faktor menurunnya penurunan dari perekonomian di masyarakat di Iya, sana. benar, Mbak. Ya, jadi untuk pemirsa Selampari TV di rumah ya yang suka berkunjung ke tempat-tempat seperti di sungai gitu kan. Ayo kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita gitu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong yang ingin mementingkan diri kita sendiri tanpa mementingkan orang lain gitu. Hal kecil yang kita lakukan seperti kita memungut sampah Kak ya. Iya, benar, Ya, Mbak. satu orang misalnya ada satu hari itu 3.000 orang dan kita itu satu orang memungut sampah satu itu sudah sangat berdampak luar biasa Kak ya. Ya, jadi ini himbauan juga untuk pemirsa Selampari TV di rumah yang ingin main ke Sungai Kesie. Bukan hanya di Sungai Kesie ya, tapi untuk sungai-sungai di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya, untuk tenaga kerja saat ini yang anggota-anggota Iya. Karang Taruna itu siapa aja Kak? Kalau untuk yang tenaga kerja ada juga dari masyarakat. Oh, ada masyarakat juga. Ada juga dari Karang Taruna. Jadi untuk sampai saat ini masih dari masyarakat dan Karang Taruna, Mbak. Di sekitar situ? Iya, di sekitar sana. Oke. Dan kalau misalnya nih Kak ya, ada orang-orang di luar wilayah tersebut gitu yang tertarik ingin berpartisipasi itu boleh nggak? Atau dibatasi gitu? Ya kalau untuk pekerja sendiri ya sebenarnya sih nggak mesti Karang Taruna. Ya, intinya yang punya jiwa ingin bekerja keras meramaikan untuk wisata, ya boleh-boleh saja, Mbak. gitu. Itu termasuk masuk ke daftar anggota atau cuma sekedar ya kalau mau bantu ya silakan gitu, atau masuk ke daftar anggota kepengurusan juga gitu? Ya kalau untuk di pengurusan wisata kan ada daftar nama-nama pengurusan di wisata, Mbak. Oh iya. Nggak mesti dari Karang Taruna sih. Oke, nanti untuk teman-teman ya yang punya jiwa-jiwa sosial yang kayaknya aduh aku pengen nih ikut bantu-bantu di sana gitu untuk meningkatkan kelestarian dari Sungai Kesie tersebut, ini bisa mungkin langsung hubungi Kak Rudi ya. Nanti bisa langsung hubungi Kak Rudi selaku humas kan ya Iya, tadi, humas, Kak ya. ya. Oke, selanjutnya nih Kak ya. Ini kan kita lagi berada di masa pandemik COVID-19 gitu kan. Dan tentu saja kita sedang mengikuti implementasi dari social distancing gitu. Nah, ada nggak pengaruhnya dari pengunjung yang datang ke Sungai Kesie? Kalau untuk pengunjungnya sendiri sih, untuk kita di wisata Sungai Kesie, kita udah memberi himbauan sih untuk COVID-19 ya. COVID-19. Jadi untuk masyarakatnya sendiri, kayaknya udah hal yang terbiasa kayaknya untuk berwisata ke luar daerah kayaknya apa? Cuek. Iya, jadi cuek-cuek aja kayaknya COVID-19 gitu. Sebodoh gitu ya. Iya, dan lagi kan untuk wisata yang berkunjung itu dia lebih ke mandi di aliran sungai kan. Nah, jadi untuk kita menyiapkan cuci tangan segala macam kayaknya nggak cocok sih di tempat sungai, aliran sungai itu. Karena sungai udah banyak air Iya, gitu bener, kan. Tapi masih pakai masker untuk masuk gitu? Iya, sebagian dari pengunjung menggunakan masker. Nah,
mereka juga punya kesadaran masing-masing lah untuk COVID-19. Iya, kesadaran masing-masing lah ya. Ini takutnya gitu kan, ini sesuatu yang lagi viral gitu kan, benar. tempat wisata yang lagi hits gitu kan. Orang berbondong-bondong datang terus menyepelekan protokol kesehatan COVID-19 gitu. Ya, jadi untuk pemirsa Selampari TV di rumah yang ingin berkunjung ke tempat-tempat yang ramai, khususnya di Sungai Kasia nih Kak ya, harus tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Minimal pakai masker lah ya. Oke, dan pemirsa Selampari TV di rumah, kita sudah masuk ke segmen 2 dan kita nanti akan masuk ke segmen 3. Jadi jangan beranjak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Pemirsa masih bersama Widi dan tentu saja Kak Rudi di Up to Date kali ini. Dan Kak Rudi, kita lanjut lagi nih untuk berbincang-bincang mengenai masalah dari wisata Sungai Kasie. Dan Kak, tadi kan Kakak udah ngomong kalau misalnya dulu untuk jalur mengakses ke Sungai Kasie ini rawan Kak ya? Rawan. Perampokan. Nah, ini kalau udah jadi tempat wisata ini gimana kabarnya Kak? Tentang keamanannya? Kalau untuk keamanan sendiri, sekarang untuk menuju ke wisata Sungai Kasie kan, kita sudah menyediakan pos-pos jaga. Nah, jadi kita menyiapkan dari panitia untuk menjaga jalur lalu lintasnya. Jadi setiap jalur yang titik rawan, baik di tanjakan, di jembatan, maupun di persimpangan, kita sudah dijaga oleh keamanan yang bertugas untuk pengurusan wisata Kasie, Mbak. Oke, jadi aman ya pemirsa. Kalau aja pemirsa Selampari TV di rumah nih Kak ya, ada yang ingin berkunjung ke Sungai Kasie tapi masih ragu nih. Aduh, katanya orang di sana rawan. Nanti pulang-pulang harta benda aku hilang gitu kan. Jadi ini informasi juga untuk pemirsa Selampari TV di rumah ya. Kalau di sana itu terjamin keamanannya. Oke, selanjutnya ini kan kalau misalnya berbicara tentang masa depan Kak ya. Ini kan Sungai Kasie ini sudah hits, sudah viral, dan sudah booming. Sudah banyak orang yang tahu tentang keindahan dari Sungai Kasie ini. Ini rencana kedepannya nih gimana Kak? Untuk melestarikan dan juga tetap menjaga keindahan dari Sungai Kasie ini? Ya, kalau untuk wisata Sungai Kasie sendiri, tujuan saya sih sebenarnya lebih ke wisata tradisional, Mbak. Itu, bagaimana untuk pada umumnya wisata-wisata yang ada di Kota Lubuk Linggau kan wisata yang tradisional, untuk tradisional kurang Mbak itu Mbak. Iya, kurang emang. Jadi kita lebih ke menggunakan bahan-bahan baku alam yang bisa digunakan untuk pengunjung bisa nikmatin untuk berfoto selfie segala macam untuk kedepannya itu Mbak. Tapi udah dipikirkan Kak ya? Ya udah. Anggaran udah disiapkan? Untuk anggaran untuk saat ini masih menggunakan dana yang tadi dibilang tadi ya Kak ya? Oke, ini Kak Rudi selaku Humas ya. Apa sih harapan Kakak untuk kedepannya mengenai keindahan dari Sungai Kasie ini? Ya, harapan kedepannya agar untuk masyarakat selalu mendukung dengan adanya objek wisata Sungai Kasie, karena akan meningkatkan sumber perekonomian yang sangat lebih lah untuk masyarakat yang bisa berdagang, menyewa ban bekas, ban mobil bekas. Nah, gitu. Jadi untuk masyarakat saya mohon untuk dukungannya. Dan untuk tujuan kedepannya agar bisa berkumpul dan menjaga kelestarian Sungai Kasie. Oke, ya terima kasih Kak Rudi ya. Dan yang terakhir nih Kak, himbauan untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau. Untuk mengajak masyarakat di Kota Lubuk Linggau, ayo datang ke wisata Sungai Kasie Kota Lubuk Linggau. Monggo Kak Rudi. Untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau maupun sekitarnya, untuk berkunjung ke wisata Sungai Kasie nggak perlu takut dan panik, karena untuk tugas keamanan dan panitia sudah siap untuk menyambut kedatangan pengunjung yang mau berkunjung ke Sungai Wisata Kasie.
Oke, iya. Terima kasih Kak Rudi ya. Baik pemirsa Selampari TV di rumah, itulah tadi perbincangan Widi dan juga Kak Rudi mengenai keindahan dari wisata Sungai Kesie, Kota Lubuk Linggau. Pemirsa di rumah jangan lupa untuk tonton terus up to date hanya di Selampari TV punya kita Gale. Dan juga satu lagi jangan lupa datang ke Sungai Kesie, Kota Lubuk Linggau. Dan pemirsa, jangan lupa untuk membeli original Love Juice, Love Your Health. Saya Widi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.